One Piece Pedia, kali ini aku mau review singkat ya One Piece chapter 1074. Tanpa panjang lebar, langsung kita gas. Oke, yang pertama tentu aja cover story ya, melanjutkan kisah dari Germa dan masih dalam flashback match, dimana di cover story ini terlihat ya rusuh ya keributan antara Caesar Clown, Queen dan juga si Judge. Untuk judulnya sendiri ini adalah apa? Keributan mereka itu karena mereka memperebutkan posisi kedua. Posisi kedua apa yang kemungkinan besar orang cemerlang ataupun orang jenius lah di dunia One Piece. Posisi satunya siapa ya? Tentu saja Vegapunk. Dan di sini juga tampilan mereka udah ini ya, udah bisa kayak dikenali lah ya. Queen udah seperti Queen yang sekarang, Judge juga ya udah ada atribut Germa Double Six-nya, kemudian Caesar Clown juga gitu kan. Ya Caesar Clown sih gitu-gitu aja gitu ya. Gampang dikenali kalau Caesar Clown. Nah kemudian chapter ini tuh menunjukkan model lain dari pasifista yang bernama Mark III. Menurut informasi yang ada di dalam cerita, Mark III ini lebih canggih daripada prototipe pasifista yang digunakan waktu di Marineford. Ya yang di Marineford itu aja, itu prototipe tapi udah GG banget gitu ya. Apalagi ini yang menurunkan yang disebut-sebut itu advance cuy. Lebih advance, lebih canggih daripada prototipe yang ada di Marineford itu gitu loh. Di sini juga untuk si Mark III ini dia punya jurus ya. Jurus Bubble Shield namanya ya. Bubble Shield dimana ya sepertinya bisa mementalkan serangan. Entah ini karena efek kekuatan Boy Bliss Kuma ya yang ditransfusikan Vegapunk ke dalam Mark III ini atau memang pure scientific ya untuk apa sih untuk Bubble Shield-nya ini. Kemudian Sentomaru yang masih hidup, dialah itu yang memerintahkan Mark III tadi untuk menjaga agar Vegapunk ya, untuk memastikan agar Vegapunk bisa keluar dari Egghead dengan selamat. Kemudian pihak Angkatan Laut mencoba untuk menghubungi Sentomaru ya, tapi sepertinya mereka belum tahu ya kalau Sentomaru itu berpihak pada Vegapunk atau udah ngeribel lah istilahnya kayak gitu ya. Nah, hanya saja nih ya, orang yang mau diselamatin itu nggak bisa ditemuin ya si Vegapunk. Selain itu, laboratorium juga dalam keadaan genting, di mana mereka kehilangan kendali atas kubah perlindungan. Pertama kita bahas mengenai Vegapunk yang nggak bisa ditemukan. Ya jadi emang di chapter kemarin udah disebutin ya, Vegapunk tiba-tiba menghilang. Aku kemarin mikirnya simpel aja, jangan-jangan ikut sama Bonnie masuk ke dalam ingatan Kuma itu, atau mungkin ya dia tetap ada di sana tapi nggak ikut Bonnie masuk. Nah tapi di sini Bonnie keluar tapi Vegapunk nggak ada. Cuma ada yang menarik di chapter 1074 ini ya, yang ada Vegapunknya itu kan ini dia melarang si Vegapunk ya. Vegapunk melarang Bonnie untuk menyentuh ingatan Kuma itu. Nah terus dia ya sejenis didorong kali ya sepertinya, atau diapain gitu sama si Bonnie. Nah mungkin aja ya, ini mungkin ya. Maksudnya ini kepikiran waktu ngelihat panel ini ya. Bagaimana kalau ternyata si Vegapunk itu menghilang dalam artian itu eksistensinya hilang gara-gara kekuatan Boy Bliss Jewelry Bonnie cuy. Ya. Karena Jewelry Bonnie pernah melakukannya pada Luffy ya, dimana Luffy, Chopper, Jinbei itu berubah karena Jewelry Bonnie-nya yang moody ya, bisa saja. Tapi ini konyol sih ya. Kalau Ain sih bisa ya, Ain dari movie gitu kan. Kalau ini aku nggak tahu apakah Bonnie punya kekuatan seperti ini, tapi berhubung ini kekuatannya tidak permanen, mungkin dia sejenis menghilangkan sementara. Terus ketika efeknya hilang nanti Vegapunk akan kembali lagi. Atau menghilangnya Vegapunk ini ada hubungannya dengan poin yang kedua, yaitu laboratorium juga dalam keadaan genting, di mana mereka kehilangan kendali atas kubah perlindungan. Ya, jadi ada ada indikasi nih ya, ada sabotur di sini cuy ya, di kelompok mereka ini. Sabotur maksudnya ya orang yang atau pihak yang mengsabotasi ya kubah perlindungan itu. Kemarin aku mikirnya itu sih Stussy ya. Stussy cuma untuk cuma untuk acting biar menjanjikan gitu, tapi setelah ngelihat ini sepertinya Stussy bisa dicoret ya sepertinya gitu loh. Dan aku kemarin tuh mikirnya itu perbuatan teman gitu ya kan, perbuatan teman gitu. Tapi ternyata sepertinya ini perbuatan sabotase cuy. Ya jadi ada sabotur di antara mereka ini. Entah salah satu satelit Vegapunk
Ya kalau kelompok SHP ya kita coret kali ya. Atau mungkin orang yang sama sekali baru ya, yang belum dimunculin di Egghead ini tapi sebenarnya ada di Egghead ini. Ya. Jadi memang kemarin ada beberapa obrolan itu, wah jangan-jangan satelitnya nih ya, satelitnya yang berkhianat ya kan ya. Nah, untuk nama-namanya ya banyak lah ya, ada yang percaya yang saboturnya itu Lilith lah, ada yang percaya juga itu oh ya bahkan Caribou cuy. Ya bahkan ada juga yang berpendapat bahwa ini adalah Caribou. Yang menarik sih ya, karena emang Caribou nggak ada diliatin lagi, tapi dia ada di Egghead gitu loh. Tapi apa tujuannya mensabotase ini? Ditambah lagi bagaimana dia bisa memiliki akses untuk mengatur kubah settingan kubah perlindungan. Bahkan si Shaka aja itu sulit. Bagaimana kalau ternyata Shaka ya? Tapi gue nggak tahu. Pokoknya ada indikasi sabotur ya, ada indikasi sabotase di dalam Egghead ini. Entah siapa, kita tunggu aja. Kalian mungkin punya pendapat sendiri, silahkan tulis di komentar siapa ya. Kemudian Atlas yang sebelumnya terluka akibat Rokugan itu berhasil direparasi ya. Jadi udah sembuh dia istilahnya, udah ceria lagi dia si Atlas ya. Luffy dan Zoro tinggal, sementara yang lain cari Vegapunk ya. Jadi berhubung mereka nggak bisa kemana-mana, jadi beberapa yang lain itu mengambil inisiatif untuk mencari Vegapunk biar mereka cepat berangkat. Oh iya, Lucy sama Kaku dibawa juga pak, Lucy sama Kaku ya. Aku nggak tahu alasan mereka ngapain ya membawa Lucy dan Kaku, mungkin supaya tidak bisa diselamatin kali ya, maksudnya tidak bisa diselamatin sama Kroco Ciperpole yang lain biar nggak ngerepotin mereka. Jadi dipegang sama mereka gitu sampai mereka pergi baru dilepasin mungkin ya. Nah terus Bonnie yang seperti yang aku katakan tadi tuh masuk di chapter ini, dia masuk dalam ingatan Kuma dan melihat Kuma kecil yang dikerjai oleh beberapa orang. Nggak tahu alasannya kenapa ya. Apakah kondisi Kuma ini saat itu adalah merupakan pewaris tahta, karena dia kan mantan raja dari kerajaan Sorbet ya. Apakah Kuma kecil ini kala itu dia masih statusnya sebagai anak raja atau penerus tahta atau segala macam, atau memang sebenarnya dia menjadi raja itu bukan dari garis keturunan, tapi memang tampilan si Kuma di Kuma kecil itu ya bisa dibilang menyedihkan teman-teman ya. Bajunya juga di sini terlihat compang-camping cuy. Ya. Terus di sini ada juga gambar ada beberapa siluet sepertinya Tenryubito ya, karena ciri khas yang di kepalanya itu kan sepertinya Tenryubito. Terus ini juga ya si Bonnie sempat terlempar tapi kemudian dia meneguhkan hati untuk kembali masuk ke dalam ingatan Kuma. Jadi ya kita akan melihat flashbacknya ini ya. Jadi seperti dugaanku beberapa chapter kemarin ya, bukan dugaan sih, harapanku untuk flashback Kuma ini ya on screen ya, jangan di off screenin ya. Nanti Bonnie doang yang tahu, kita nggak tahu pak, kita penasaran. Jadi untuk chapter ini ada satu keinginanku yang kejadian gitu ya, yaitu aku pengen ngelihat ini ingatan Kuma, apa yang terjadi dengan Kuma ya. Di sini paling tidak kita diperlihatkan masa kecilnya gitu ya. Kemudian di sini juga diperlihatkan si Kuma yang asli itu masih mendaki Red Line ya, sepertinya dia menuju ke Marijoa. Bonnie juga memutuskan untuk kembali. Terus di sini juga ada adegan di mana Pang 4 itu dia sedang mencari Stella. Terus tiba-tiba ada ini cuy, ada orang di belakangnya gitu ya, entah orang atau apa, tapi langkahnya itu berbunyi kling-klang. Biasanya kalau kayak gini robotik ya bunyinya ya, kling-klang gitu loh. Terus ada ledakan gitu ya. Ada yang berpikir itu si sabotur ini, si pengkhianat ini. Ada juga yang mikir bahwa ini sebenarnya si Pythagoras ini malah yang saboturnya sebenarnya. Kemudian orang ini menyelidiki ya. Kemudian karena ketahuan akhirnya terjadilah bentrok. Tapi entah kita tahu ya, untuk saat ini tentu saja headcanon atau karangan orang tentu saja bebas ya. Kalian mungkin punya pendapat sendiri masalah ini yang bisa aja kejadian, bisa aja meleset ya. Terus di sini Vivi dimunculkan, nah kemudian Mapol juga, dan Big News Morgans juga muncul ya. Di sini dia dapat informasi mengenai world government yang mencoba untuk membunuh Dr. Vegapunk ya. Dan dia membawa-bawa masalah Ohara di sini nih. Nah kemudian si Morgans ya siap memelintir untuk apa yang terjadi di Egghead. Jadi hubungan antara Morgan dan world government ini agak lucu emang ya. Ada momen-momen di mana Morgan itu menolak untuk membuat berita palsu ya. Tapi ada momen-momen dia dengan gampangnya memelintir cerita. Contohnya aja di
di sini dia berencana untuk membuat headline Luffy yang menyandra Vegapunk, ya kan? Yonko Luffy yang menyandra Vegapunk. Jadi memang untuk Morgan ini dia bukan tipe orang yang gimana ya. Dia tuh punya satu sisi, yaitu sisi keuntungan. Mana yang menurutnya menguntungkan itu akan diambil ya. Seperti kemarin waktu habis level kan dia nih mau dibayar nih ya. Mau dibayar untuk apa? Untuk menutup satu berita, tapi Morgan menolak. Ya, karena dengan embel-embel dia adalah seorang jurnalis lah istilahnya kayak gitu. Nah, tapi di sini juga dia mau mempreteli atau memelintir cerita tentang Yonko Luffy itu yang menyandra Vegapunk demi mendapatkan hadiah dari world government gitu ya kan. Nah di sini juga Vivi ya, Vivi terlihat di sini marah-marah mengenai hal itu. Dan di sini juga dari si Wapol yang takut-takutan, sepertinya Wapol ini melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat waktu dia leveling. Ya di sini cuma nggak kelihatan ya, ada istrinya nggak sih? Cinderella kalau nggak salah nama istrinya itu ya, tapi nggak kelihatan sih di sini ya. Terus si Vivi di sini juga udah sepertinya sudah selesai masa berkabung ya. Bukan selesai sih, masa berkabung kan cukup lama, cuma ya di sini ada diomongin sama Morgan ya. Untuk ya untuk apa ya? Maksudnya ini si Vivi ngomong masalah economic journal ya kan. Dia ngomongin lah yang ngeros lah istilahnya, kemudian dibalas sama si Morgan ya. Omonganmu besar sekali katanya untuk ukuran anak gadis yang merengek-rengek menangis ya kemarin ya. Jadi ya kemungkinan besar karena dia menangisi kematian ayahnya gitu ya, si Cobra. Jadi dari perkataan Morgan ini sepertinya memang si Vivi itu beberapa saat yang lalu itu ya menangis gara-gara ya entah karena ayahnya atau gimana ya. Dan di sini juga ada penutup yang bagus dari Morgan. Tidak penting ya, mau itu fakta atau fiksi. Semuanya itu adalah mengenai entertainment, hiburan ya. Jadi kekinian banget sih si Morgan ini ya. Yang penting bisa menghibur, diseberin ya. Mau dipelintir kayak mau sesuai fakta kayak ya. Oke, jadi segitu aja kawan-kawannya untuk One Piece chapter 1074 ya. Terima kasih udah nonton sampai sejauh ini. See you on the next video. Dadah, bye.